wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan mata kuliah Sistem Basis Data. Jadi ini kita sudah masuk ke pertemuan 2. Kita akan membahas mengenai apa itu model data ya. Nah, terkait model data ini adalah suatu cara ya, suatu cara untuk menjelaskan tentang data yang tersimpan dalam suatu base data dan bagaimana hubungan antar data tersebut untuk para pemakai secara logik. Nah, ini menurut buku pengarang Edi Suntana ya. Dan di model data ini merupakan sekumpulan konsep yang digunakan untuk menerangkan data, terus hubungan-hubungan antar data, dan batasan-batasan yang terintegrasi di dalam suatu organisasi. Nah, ini definisi dari model data. Nah, selanjutnya apa tujuan dari kita membuat sebuah model suatu data? Ya, jadi tujuannya ini untuk menyajikan data agar mudah ya, agar mudah dimodifikasi dan juga mudah untuk dimengerti. Nah, ada tiga macam model data. Yang pertama ini adalah model data berbasis objek atau object based data model, terus model data yang berbasis record, dan model data yang berbasis fisik ya, physical based data model. Nah, untuk model data berbasis objek ini merupakan suatu himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam suatu base data berdasarkan objek datanya. Jadi untuk model data berbasis objek ini ada terdiri atas tiga macam ya. Yang pertama adalah entity relationship model, yang kedua dalam bentuk semantic model, dan yang ketiga dalam bentuk binary model. Ini adalah beberapa macam model yang terkelompok dalam model data yang berbasis objek. Nah, ini contoh ya, contoh dari model data berbasis objek yang mana tadi disebutkan yaitu entity relationship model ya. Jadi di sini menggambarkan hubungan-hubungan antar entitas, antar apa namanya derajat hubungannya dan sebagainya. Nanti kita akan ulas di slide selanjutnya. Terus bentuk semantik model juga ya. Di sini ada beberapa hubungan antar entitas di semantik model. Ya. Nah, yang kedua ini model data berbasis record. Nah, jadi ini model data ini dikembangkan berdasarkan record atau rekaman. Yang mana record rekaman ini digunakan untuk menjelaskan kepada pemakai mengenai hubungan logik antar data dalam basis data. Ada tiga ya di yang kelompok data berbasis objek ini, berbasis record. Yang pertama hierarchical model, network model, dan relational model. Nah, ini bentuk gambarnya seperti ini untuk hierarchical model atau tree struktur. Nah, jadi ini kita menyimpan suatu data record ya, yang pertama berbasis ini ya hierarki, terus berbasis network ya, network model nih kita sebut flex model nih gambarannya seperti ini ya untuk gambarannya. Nah, selanjutnya model data relasional ya. Nah, jadi di model data relasional ini tergambarkan ya hubungan antar tabel untuk tabel ya. Jadi kita punya data yang disusun pada tabel A dihubungkan ke data yang ada di tabel B ya. Tentunya untuk menghubungkan atau membentuk relasi ini
menggunakan ini apa namanya yang kita sebut sebagai kunci ya. Ya, jadi ada kunci utama dan kunci tamu atau kunci asing di situ. Nah, di model data relasional ini nanti kita juga mengenal ya, mengenal yang namanya derajat relasi dan kardinalitas relasi ya itu. Nanti bisa kita eh, bahas secara detail lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, ini contoh yang tadi ya, hubungan model data relasional. Ya, jadi misal di sini ada tiga tabel ya, tiga tabel yaitu tabel barang, tabel pelanggan, dan tabel dijual. Nah, maka untuk menghubungkan antara tabel barang dan tabel pelanggan ini kita akan membuat tabel baru yang namanya tabel dijual. Nah, munculnya tabel dijual ini untuk membentuk hubungan atau relasional antara tabel pelanggan dan tabel barang. Ya, jadi apa hubungan antara pelanggan dan barang? Nah, jadi di sini kita buat hubungannya dengan membentuk kata kerja ya. Jadi barang dijual oleh pelanggan. Nah, maka hubungan relasional dijual itu akan membentuk sebuah tabel baru yang mana digunakan untuk menghubungkan antara tabel pelanggan dan tabel barang. Nah, jadi di sini untuk menghubungannya menggunakan kode ya. Jadi kode yang mana di situ kunci ya, kunci utama dan kunci tamu atau yang kita sebut primary key dan foreign key nantinya ya. Jadi di sini kuncinya di tabel barang dia menggunakan kunci utama kode barang, di tabel pelanggan dia menggunakan kunci kode pelanggan, dan di penjual ya di tabel dijual di sini dia menggunakan kunci tamu atau foreign key, kode pelanggan dan kode barang. Jadi kunci tamu di foreign key ini maksudnya adalah dia kunci yang ada pada tabel barang digunakan di tabel dijual. Itu juga di kode pelanggan dia digunakan di tabel dijual untuk membentuk relasinya. Nah, ya, yang selanjutnya adalah model data fisik. Nah, jadi model data fisik ini digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal dan menjelaskan kepada pemakai bagaimana data-data dalam basis data disimpan dalam media penyimpanan secara fisik. Ya. Jadi model ini jarang digunakan ya karena rumit dan kompleksitasnya tinggi yang justru malah menyulitkan pemakainya. Jadi di model data fisik ini ada dua macam ya, ya yaitu tipe unifying model dan frame memory. Nah, ini contoh data model fisik ya. Jadi kita membuat sebuah data yang kita desain menggunakan 4 kolom ya. Ada name field, type, terus panjang dan keterangan. Nah, jadi selanjutnya ini model data ini akan disimpan dalam bentuk fisik ya, itu yang tadi dijelaskan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan lebih detail lagi terkait entity relationship model, yang mana ini masuk kategori model data berbasis objek ya, yang tadi kita sudah sebutkan. Nah, jadi kedepannya kita akan menggunakan model entity relationship untuk memodelkan sebuah data yang nantinya akan kita susun model tersebut ke dalam sebuah basis data. Jadi entity relationship model ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data kepada user secara logik. Dan model ini didasarkan pada persepsi bahwa real world terdiri atas objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antar objek-objek dasar tersebut. Jadi di basic model ini nanti digambarkan ya dalam bentuk diagram yang kita kenal sebagai diagram ER ya. Diagram entity relationship dengan menggunakan simbol-simbol grafis tertentu. Ya.
Ya, jadi mengapa kita perlu sebuah model IR? Ya, eh, karena dapat menjelaskan ya, dapat menggambarkan hubungan antar entiti dengan jelas, ya, dan dapat menggambarkan batasan jumlah entitas dan partisipasi antar entitinya. Mudah dimengerti oleh pemakai dan mudah disajikan oleh perancang database. Nah, sekarang kita ke entity relationship model. Nah, nanti kita akan menjelaskan lagi apa itu entity relationship model dan bagaimana membentuk diagramnya. Nah, jadi tadi disebutkan ya bahwa suatu model entity relationship model ini didasarkan pada objek-objek yang ada pada dunia nyata atau real world. Ya, kita kenal objek-objek yang pada dunia nyata ya. Contohnya objek manusia, objek mobil ya. Terus objek sepeda, terus ada juga objek pengguna, objek pelanggan, objek dosen, objek mahasiswa, yang mana selanjutnya di dalam entity relationship model ini objek itu dinamakan sebagai entity atau entitas. Nah, masing-masing objek atau entity itu punya atribut-atributnya ya, atau karakteristik di dalamnya. Misal mobil, dia punya atribut ya, roda ya, punya atribut warna, punya atribut merek, nah, punya atribut tahun pembuatan. Nah, dan sebuah mobil itu bisa dihubungkan dengan objek yang lain. Nah, misal objek pengguna. Nah, hubungannya apa? Nah, hubungannya adalah pengguna membeli mobil. Ya, jadi relasi hubungan antara pengguna dan mobil itu hubungannya adalah membeli. Nah, itu adalah relationship-nya. Nah, menghubungkan antara entitas mobil dengan entitas pengguna. Nah, maka di dalam model entity relationship ini kita gambarkan dalam 3 bentuk ya, yang tadi kita sebutkan. Ada entity yang mana itu adalah sebuah objek, terus ada atributnya, itu adalah karakteristik dari objek atau atribut-atribut dari entity-nya atau objeknya, dan relationship, yaitu hubungan antar objeknya. Jadi model IR ini belum langsung bisa diimplementasikan ya ke dalam base data yang sebenarnya ya. Dan model IR ini akan menjembatani ya antara objek nyata dengan suatu basis data. Nah, terkait diagramnya, ya, entity relationship model diagram. Jadi diagram ini merupakan suatu ini ya, IRD ini merupakan diagram ya yang menggambarkan hubungan atau relationship antar entitas atau entity. Dan diagram ini nanti akan mengekspresikan struktur logik sebuah base data ya dengan simpel dan lebih jelas. Dan di IRD ini tersusun atas 3 bentuk diagram dasar ya. Jadi diagram atau berupa persegi, elips, garis, yang mana masing-masing merepresentasikan ini ya, misal persegi merepresentasikan entitas, elips merepresentasikan atribut, dan garis ini merepresentasikan hubungannya. Dan dari 3 bentuk dasar tersebut kemudian ini berkembang ya menjadi bentuk lain yang mana merepresentasikan sifat yang berbeda. Nah, yang pertama adalah simbol entitas. Ya, tadi simbol entitas itu adalah persegi ya. Simbolnya persegi yang mana tadi kita sebutkan entitas itu adalah sebuah objek yang ada dan dapat dipindahkan dari objek lain dalam dunia nyata. Dan sebuah entitas itu memiliki atribut ya, yang membedakan antara entitas
dirinya atau objek dirinya dengan objek lainnya dan mempunyai hubungan dengan objek lain. Nah, contohnya, ini ada entitas manusia, dia punya yang terdiri dari entitas mahasiswa. Nah, maksudnya gini, misalkan aja ini kelompok manusia ya, yang mana kita bisa mengetahui bahwa di kelompok manusia ini kita bisa menyusun beberapa entitas di dalamnya, yaitu entitas mahasiswa, entitas pasien, entitas pegawai. Ya. Terus di kategori tempat ya, di situ kita bisa membuat entitas toko, entitas gudang. Nah, terus juga kejadian ya, itu kita juga bisa membuat entitas-entitas di dalamnya. Ya, misal kejadian bisa kita buat entitas, contohnya contoh entitas kejadian, misal penjualan, registrasi, itu adalah entitas kejadian dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah set entitas atau kumpulan entitas ya, yang mana entity set ini adalah sebuah kumpulan entitas yang punya tipe yang sama ya, contoh kumpulan entitas mahasiswa, kumpulan entitas pegawai dan lain-lain. Jadi entity set dari entitas yang sama ini tidak perlu diuraikan ya. Misalkan terdapat set entitas mahasiswa dan set entitas staff. Nah, jadi entitas orang ini mungkin dapat termasuk mahasiswa atau staff dan keduanya atau tidak keduanya. Ya, itu untuk entity set. Terus atribut ya, atribut disimbolkan dengan simbol elips ya di situ. Jadi di entitas atribut ini akan membedakan ya, atau akan membedakan atribut entitas yang lainnya ya melalui atributnya. Jadi sebuah entitas ini direpresentasikan oleh beberapa atributnya ya. Jadi ini bisa membedakan antar entitas yang lain. Jadi atribut itu apa? Atribut itu adalah properti deskriptif ya, yang dimiliki oleh semua anggota dari semua set entitas. Misalkan aja kita punya entitas mahasiswa, dia punya atribut apa aja? Ya, misal NIM, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, ya, golongan darah, dan lain-lain. Nah, contoh lagi entitas pegawai, dia punya atribut, contohnya NIP, nomor induk pegawai, atau NIK, nomor induk karyawan, terus nama ya, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, terus nomor HP, dan sebagainya. Itu adalah atributnya. Dan setiap atribut itu pada suatu entitas tuh akan memiliki kunci atribut ya, atau kayak atribut yang bersifat unik. Ya, sini nanti kita akan mengenal yang namanya primary key. Jadi atribut-atribut yang ada di sebuah entitas itu kita harus kita harus memiliki kunci ya, kunci atributnya ya, yang namanya kunci utama, yang mana dari kunci atribut ini yang bersifat unik ini akan membedakan dengan data-data lain dari entitas, misalkan aja mahasiswa. Ya, contohnya mahasiswa kan ada banyak ya, misal mahasiswa di dalamnya ada nama Andi. Ya. Nah, Andi itu punya atribut-atribut ya, atribut tanggal lahir ya kan, selain nama tadi ya, selain nama yaitu Andi, dia punya atribut tanggal lahir dan sebagainya. Nah, untuk membedakan
nama mahasiswa satu dengan nama mahasiswa lainnya, perlu kita buat sebuah atribut kunci ya, yang mana kita akan bisa membedakan ya antara nama mahasiswa satu dengan yang lainnya. Ya, misalkan saja menggunakan atribut NIM ya. Nah, itu karena bersifat unik kita jadikan sebagai pembeda antara data yang satu dengan data yang mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya dalam entitas mahasiswa. Nah, ini contohnya ya digambarkan pada tabel ya nih ya. Ini ada 4 mahasiswa ya dengan masing-masing atributnya ya. Yang mana dari keempat mahasiswa ini dia dibedakan ya dengan NIM-nya. Nah, NIM itu adalah atribut kuncinya atau primary key. Nah, selanjutnya value set ya dari atribut. Ya, value set ini adalah kumpulan nilai yang dapat dimasukkan pada setiap atribut dan kumpulan nilai yang didapat dimiliki oleh atribut dari suatu entitas. Jadi di sini di value set ini nanti akan mencakup ya, jadi ada tipe data, panjang, format, nilai yang memungkinkan, keunikan, dan pengunikan datanya itu bersifat nol. Ya. Nah, contohnya di sini atribut nama pada entitas mahasiswa, domainnya adalah nama orang, dan atribut nama pada entitas barang, ini domainnya adalah nama barangnya. Nah, jenis atribut ini ada dibagi menjadi beberapa ya. Ada atribut sederhana dan atribut komposit. Nah, atribut sederhana atau atomic atribut ini atribut yang terdiri atas satu komponen tunggal ya. Dan keberadaannya yang independen dan tidak bisa diurai lagi. Contohnya NIM ya. NIM itu kita tidak bisa mengurai lagi ya. Itu untuk atribut di apa namanya untuk atribut NIM-nya ya, jadi tidak bisa diurai lagi. Tapi di perkembangan sekarang itu NIM itu tersusun atas beberapa kode ya, jadi kode fakultas, kode prodi, baru kode unik dari masing-masing NIM mahasiswa. Ya, jadi kalau misal susunannya itu yang apa namanya mencerminkan kode-kode tersebut ya bisa dikatakan dia sebagai komposit atribut. Nah, tapi kalau kode-kode itu adalah dihasilkan dari apa nama secara otomatis tidak mencerminkan gabungan kode-kode yang lain, ya dia adalah sebuah atomic atribut. Nah, atribut selanjutnya adalah atribut komposit ya, di mana di sini tersusun atas beberapa atribut yang lebih mendasar ya dan bisa diuraikan ya. Contohnya atribut alamat mahasiswa yang mana di dalamnya gabungan antara ini ya alamat detailnya ya, terus nama kota, kode pos dan lain-lain itu adalah atribut komposit. Nah, atribut ini juga dibagi ya, yaitu terdiri dari single value attribute, multi value attribute, dan derived attribute. Single value attribute ini adalah atribut yang hanya mempunyai satu nilai untuk suatu entitas tertentu, ya, misalkan aja jenis kelamin ya. Jadi jenis kelamin ini mempunyai nilai ya, mempunyai nilai yang bersifat tunggal ya. Ya kalau enggak laki-laki ya perempuan ya itu. Ya, itu namanya adalah jenis single value attribute. Dan multi value attribute. Ya. Jadi atribut ini nantinya mempunyai sebuah nilai yang bisa lebih dari satu ya, misalkan atribut hobi ya pada entitas mahasiswa yang mana
seorang mahasiswa ini punya hobi lebih dari satu, ya. Bisa hobi renang, hobi game, ya. Yang mana dia bisa mempunyai nilai yang lebih dari satu. Nah, terus atribut derivatif, derivate atribut. Nah, yang mana nilai dari atribut ini dihasilkan dari atribut lain yang tidak berasal dari satu entitas. Ya, misal atribut umur yang dapat dihasilkan dari atribut tanggal lahir. Nah, itu ya. Itu jenis atribut yang apa namanya ya, jenis atribut berdasarkan nilai yang ada di masing-masing atributnya ya. Ada single value, multi value, dan derivatif. Implementasi ya, yaitu derivatif berdasarkan nilainya ya, derivatif atribut, multi value atribut, dan komposit atribut. Jadi komposit atribut ini gabungan antara beberapa ini ya, apa namanya, nilai ya. Contohnya alamat, dia tersusun atas beberapa atribut ya. Ada street, city, postcode ya. Kalau multi value atribut ya, misalnya telepon number yang mana dia nilainya tersusun atas beberapa nilai di situ ya, misal kode area, terus diikuti nomor teleponnya. Terus derivatif atribut juga ya, misal aja total staff yang mana didapatkan dari jumlah dari staff yang ada dalam suatu perusahaan. Jadi totalnya berapa itu karena kita tidak bisa langsung mengisi nilainya di situ dan nilainya adalah hasil penjumlahan dari apa data staff yang ada di suatu perusahaan, maka untuk atribut total staff ini masuk dalam kelompok derived attribute atau atribut nilai yang diperoleh dari entitas lain. Nah, dari dua tabel ini masing-masing mempunyai kunci ya, kunci dari atributnya ya. Untuk staff, di tabel staff dia punya kunci yaitu nomor staff, dan di branch ya dia punya kunci branch number. Nah, jadi dua tabel ini nantinya akan dihubungkan ya, atau akan berelasi ya dengan apa kunci atau dengan relasinya ya. Ya, misal staff dan branch ya bisa kita realisasikan menjadi manage ya. Jadi nanti akan muncul tabel baru lagi untuk merelasikan antara tabel staff dan branch. Kita bisa juga menggunakan relasi hash ya. Itu branch mempunyai staff ya. Di kantor-kantor cabangnya itu mempunyai staff ya, yang mana staffnya ini tersimpan dalam tabel staff. Nah, itu nanti relasinya itu nanti akan membentuk tabel tersendiri yang menghubungkan kedua tabel staff dan branch. Nah, ini untuk simbol-simbol atribut ya yang dalam bentuk oval ya. Jadi kita punya name entity, kita punya beberapa atribut di dalamnya. Ya, pengembangan jenis atribut itu dikembangkan menurut ini ya, menurut apa namanya tipe atributnya dan nilai atributnya ya. Jadi dari tipe atributnya tadi ada atribut komposit, atomik. Nah, menurut nilainya tadi ada derivatif ya kan, dan selanjutnya. Ya, jadi untuk name entity kalau atributnya atribut biasa maka dia oval ya, oval yang ini ya, yang oval original ya. Ya, jadi ada name entity, name atribut, name atribut, terus nama atribut kuncinya, terus ada juga nanti dia punya atribut yang punya nilai ganda ya, jadi simbolnya itu nanti berbeda dengan simbol atribut biasa. Terus
atribut derivatif ya, itu yang nilainya diperoleh dari entitas lain ya, itu simbolnya oval dengan garis putus-putus. Terus atribut komposit yang mana nanti di dalam atributnya itu nanti punya cabang-cabang atribut lagi ya, itu ya. Karena dia tersusun dari beberapa atribut. Nah, selanjutnya ada relationship disimbolkan dengan ini ya, jajaran ginjang ya atau belah ketupat. Di mana di relationship ini adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entity. Dan relationship ini juga memiliki atribut ya nantinya ya, di mana di dalam di atribut relationship ini akan terjadi ya transaksi yang menghasilkan suatu nilai tertentu ya. Contohnya ini kita mempunyai entitas mahasiswa ya, dengan atribut-atributnya yaitu berupa NIM, nama, ya, kan? Dan berrelasi dengan entitas mata kuliah yang mana di entitas mata kuliah dia mempunyai atribut kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Nah, untuk menghubungkan antara entitas mahasiswa dan mata kuliah kan kita akan membentuk relationship ya. Ya, contohnya mahasiswa dengan kuliah. Relasinya apa yang terdekat? Ya, berarti ya mahasiswa akan mengambil mata kuliah. Nah, jadi relasi mengambil ini ya, itu yang nantinya akan membentuk sebuah entitas relasi ya, entitas relasi yang mana di dalamnya juga mempunyai atribut-atribut. Nah, ini contohnya ya. Dia dihubungkan dengan relasi mengambil ya. Itu ya. Yang mana nanti di relasi mengambil ini dia juga mempunyai entitas-entitas. Maaf, dia juga mempunyai atribut-atributnya. Terus cardinality ratio ya. Jadi di cardinality ratio ini akan menjelaskan jumlah keterhubungan satu entity dengan entity yang lainnya. Dan menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat direlasikan dengan entitas yang pada himpunan entitas yang lain. Jadi ada one to many to one, dan many to many itu adalah jenis-jenis dari cardinality ratio. Nah, contoh di sini yang cardinality ratio jenis one to one, di mana satu entitas pada entitas A ini berhubungan dengan paling banyak ya, maksimalnya itu satu entitas pada entitas B. Nah, begitu sebaliknya ya. Ya, contoh di sini entitas manajer dengan entitas apa namanya departemen, yang mana dia tingkat rasionya adalah one to one atau apa cardinal rasionya adalah one to one. Nah, yang mana satu manajer dia bisa memanage satu departemen. Ya, tidak bisa ya satu manajer memanage dua departemen karena di sini kita atur cardinal rasionya adalah one to one. Ya mungkin di suatu perusahaan tertentu ya bisa juga satu manajer memanage apa namanya dua departemen. Ya, jadi cardinality rasionya tidak one to one lagi ya, jadi di jenis yang lain. Yang kedua adalah one to many. Ya, jadi satu entitas di A itu dihubungkan dengan sejumlah entitas di B. Ya, contohnya di sini kita mempunyai apa employee dan departemen. Ya, jadi hubungannya bekerja ya. Jadi beberapa karyawan bekerja pada satu departemen. Ya, disimbolkan dengan ini ya, many one to many ya. Jadi n dan 1. N didefinisikan dengan banyak ya tadi ya, dan 1 yang one tadi. Banyak karyawan ya bekerja untuk satu departemen. Nah, jadi di sini contohnya di relasi bekerja ini
misal R1 dan R3 dia bekerja di Departemen D1. R4 dan R5 bekerja di Departemen D3 dan seterusnya ya. Jadi hubungan koordinat rasionya one to many. Nah, ini contohnya ya tadi ya. Nah, kalau disimbolkan dengan diagram entity relationship. Ya. Nah, contoh lain ya, ini dosen dan mata kuliah. Hubungannya adalah mengajar ya. Derajat Cardiarity rasionya one to many. Satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Nah, contoh juga mungkin entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah. Relasinya adalah mengambil. Nah, satu mahasiswa mengambil banyak atau beberapa mata kuliah. Jadi cardinal rasionya one to many. Nah, selanjutnya adalah many to many ya. Jadi setiap entitas A ini dapat berhubungan dengan banyak entitas B. Dan sebaliknya, setiap entitas B juga dapat berhubungan dengan banyak entitas A. Ya, misal contohnya ini satu proyek ya, satu proyek mempunyai banyak karyawan dan satu karyawan boleh bekerja di beberapa proyek. Nah, ya, jadi many to many di sini ya. Nah, ini contoh gambarannya ya. Sini employee, ini dengan project dihubungkan dengan relasi work on. Ya, jadi beberapa karyawan bisa mengerjakan beberapa proyek dan begitu juga beberapa proyek bisa dikerjakan oleh beberapa karyawan. Nah, ini contoh juga ya untuk mahasiswa ya, dengan antara mahasiswa dengan mata kuliah. Ya, jadi banyak mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan selanjutnya. Nah, ini simbolnya ya, tadi simbol ya kita ulas lagi ya. Jadi di simbol diagram ini simbol dasarnya itu ada 3 ya. Jadi ada entitas yang disimbolkan dengan persegi ya. Terus relationship disimbolkan dengan jajaran ginjang atau belah ketupat, dan atribut yang disimbolkan dengan oval. Nah, masing-masing simbol dasar ini bisa berkembang ya, bisa berkembang lagi sesuai dengan ini kondisi objek atau entity yang mempunyai atribut dan relationship-nya. Ya, mungkin itu aja ya dari saya untuk pertemuan kedua ini, yaitu terkait model data. Mungkin nanti untuk lebih lanjut terkait entity relationship diagram dan implementasinya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, jika ada pertanyaan nanti bisa ditulis ya di forum diskusi yang sudah saya sediakan di Elena. Ya, itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.